Jadi saya tetap percaya di dalam masa sulit tetap ada anugerah Tuhan tersedia. Asal kita berjalan seperti yang Tuhan tunjukkan, saudara. Nah, saya bilang begini, kalau kamu mau diberkatin Tuhan, kamu harus pemulihan dulu sama saudara kamu. Apa yang Anda lakukan itu akan mempengaruhi rezeki yang Anda terima. Percaya atau enggak? Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu seseorang bertanya kepada saya begini, Bu Ruth, sekarang ini masalah apa yang paling banyak dialami oleh anak-anak Tuhan di Indonesia? Saya jawab nomor satu masalah duit. Hari-hari ini cukup banyak yang bergumul soal keuangan Bapak Ibu. Ada yang mengeluh toko sepi, kantor sepi, perusahaan di mana dia bekerja juga mulai sepi sehingga gaji nggak naik. Ada juga yang mengatakan terjadi pemotongan pegawai, PHK, dan banyak juga yang curhat, Bu bisa minta tolong enggak kalau punya koneksi bisa membantu saya membutuhkan pekerjaan. Ada banyak sekali yang belakangan ini problemnya yang terjadi karena masalah keuangan Bapak Ibu. Karena mungkin kondisi sedang sulit-sulitnya, banyak orang-orang yang lagi susah, yang mengeluh sedang berat ekonomi mereka. Tapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi, di dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan ikut bekerja. Amin. Jadi saya tetap percaya di dalam masa sulit tetap ada anugerah Tuhan tersedia. Asal kita berjalan seperti yang Tuhan tunjukkan saudara. Nah beberapa waktu belakangan ini ketika saya melayani orang-orang yang punya pergumulan soal keuangan nih Bapak Ibu. Saya tuh menemukan satu kuncinya. Saya tuh menemukan satu kuncinya simple sebetulnya. Salah satu contoh nih. Beberapa bulan lalu suami istri ini lagi-lagi problem soal keuangan saudara ya. Lalu mereka datang menemuin saya, suaminya udah coba cari pekerjaan sekian tahun gak dapet-dapet. Maklum karena faktor umur ya, 45 lebih. Jadi makin tambah umurnya makin sulit cari kerjanya. Sementara istrinya menopang dengan berjualan roti, berjualan makanan, membuka PO secara online. Itu yang saya lihat. Tapi dia ngomong gak nutut, uang sekolah gak nutut, kebutuhan sehari-hari gak nutut. Dan saya menemukan bahwa suami istri ini akhirnya sering rame kan Bapak Ibu karena masalah keuangan. Yang istri merasa kamu kenapa gak cari kerja. Suami merasa loh aku sudah cari kerja tapi memang umur 45 lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Istrinya ngomel lagi kamu kurang effortnya, kamu kurang usahanya, kamu kurang kamu gimana gitu loh terlalu pasif, kurang friendly. Kalau ngomong kurang pinter dan sebagainya Bapak Ibu. Bertengkar. Lalu saya berbagi sama mereka, kalau kamu mau melihat pertolongan dan mujizat Tuhan, maka hal pertama yang perlu diperbaikin adalah kamu sama suami sama istri. Saya memberikan kepada mereka beberapa tips ya, beberapa tips praktis yang harus dilakukan. Singkat cerita 3 bulan kemudian keajaiban mulai terjadi. Suaminya bisa dapat pekerjaan. Lalu dia cerita lucu begini, Ibu Ruth tahu enggak, suami saya ini bukan suami yang kreatif. Suami saya ini bukan tipe orang yang kreatif. Karakternya itu flegmatis. Jadi enggak bisa suruh punya ide-ide baru, enggak bisa suruh punya inisiatif. Mesti dipush, mesti dijongkrakkan, mesti didorong baru jalan. Jadi dia bilang begini, saya tuh bersyukur, lah kok dia ini bisa dapat pekerjaan di perusahaan yang tidak mau pegawainya terlalu kreatif. Di perusahaan yang ingin pegawainya enggak terlalu neko-neko, pokoknya dikasih apa kerjain aja. Nah suami saya tipe yang seperti itu Bu Ruth, puji Tuhan, Tuhan memberikan terbaik.
Dan luar biasa, di luar dugaan juga. Pada waktu mereka konseling sama saya, problemnya tuh menjadi semakin kompleks karena masalah rumah. Karena mereka tidak punya rumah, mereka sewa rumah sehingga tunggaan semakin menumpuk. Tapi di saat yang sama, hampir bersamaan, mereka juga dapat mujizat. Mereka bisa mendapatkan berkat melalui salah satu keluarga jauh yang sebetulnya dalam tanda kutip sudah bertahun-tahun mereka punya hubungan tidak bagus Bapak Ibu. Bertengkar, kepahitan, singkatnya sama orang ini justru musuhan bertahun-tahun. Nah saya bilang begini, kalau kamu mau diberkatin Tuhan, kamu harus pemulihan dulu sama saudara kamu. Tidak nyangka ketika dia merendahkan hati, pemulihan, keluarganya pun, saudaranya ini pun malah yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Minjemin dia rumah tanpa perlu bayar dan kemudian juga tanpa waktu yang dibatasin. Jadi saya melihat mujizat demi mujizat mulai terjadi. Saya enggak tahu Bapak Ibu hari ini bergumul keuangan enggak ya. Tapi kalaupun iya, saya mau bagikan kunci simple ini. Sebetulnya rahasianya ada di dalam keluarga saudara. Rahasianya ada di dalam suami, istri, anak-anak, satu keluarga ini. Apa yang Anda lakukan itu akan mempengaruhi rezeki yang Anda terima. Percaya atau enggak? Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Sepasang suami istri pada waktu tahun 2022 menemuin saya saudara. Menemuin saya karena cerita pada waktu gara-gara COVID pekerjaan mereka hancur. Dan mereka istilahnya dikejar banyak orang karena mereka udah terlanjur pakai duitnya orang dan sebagainya. Lalu singkat cerita, saya tanya, ibu kerja apa? Cuman bisa bikin roti. Luar biasa toh. Akhirnya saya ngonselingin mereka di luar dugaan. Gak butuh lama, gak 3 bulan. Sebulan kemudian saya sudah di WA. Tuhan membuat breakthrough Bu. Roti saya bisa mendapatkan pesanan dari seluruh minimart seluruh Indonesia. Dalam waktu yang sangat pendek. Tuhan bisa mengubah nasib keluarga ini loh Bapak Ibu. Jadi saya tuh melihat begini, rahasianya itu ada di dalam keluarga. Kalau Anda sekarang punya masalah finance, masalah pekerjaan, percaya atau enggak, keluarga ini harus diintrospeksi dulu, lihat dulu. Kalau kita keluarganya ini benar nih, rezeki itu akan datang loh, mujizat, breakthrough, terobosan itu akan datang.